Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita diberi karunia oleh Allah bertemu dengan Ramadan 1441 Hijriah, dan sekarang kita ada di ujung Ramadan, asrul min awakhir Ramadan. Di ujung Ramadan ini ada dua momentum. Yang pertama adalah Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah zakat. Lailatul Qadar insyaallah lain kesempatan, dan kali ini kita akan bahas zakat. Zakat ya, sebagaimana diwajibkan, yaitu zakat fitrah di 10 hari terakhir Ramadan, dan juga biasanya orang menghitung zakat malnya sudah sampai 1 nisab dan 1 haul dari Ramadan ke Ramadan. Karena itu tidak ada salahnya saya menasihati, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk para pemirsa agar memperhatikan kewajiban atau rukun Islam yang ketiga ini. Zakat adalah kewajiban atau rukun Islam yang ketiga yang seorang muslim harus mentaati. Bahkan pada zaman Khalifah Abu Bakar memaksa jika ada warga atau umat muslim yang harus taat kepada zakat. Nah, zakat ini di dalam Al-Quran ada sekitar 32 kata disebut, dan secara bersamaan dengan sholat disebut kurang lebih 24 kali. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholatah wa atuz zakatah warka'u ma'roki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Menurut sebagian ulama, asbabun nuzulnya dulu umat muslim Madinah mengira bahwa untuk membangun kedekatan dengan Allah dirasa cukup hanya dengan sholat, karena sholat adalah puncak seorang hamba bertemu dengan sang kekasih, yaitu Allah. Tetapi pendapat ini tidak salah, tetapi ditambah untuk menjalin hubungan yang erat dengan Allah sampai kepada puncaknya tidak cukup sholat, tetapi juga dengan zakat. Sholat adalah hubungan seseorang dengan Allah secara puncak individual, vertikal, sementara zakat adalah hubungan seseorang individu dengan sosialnya secara puncak. Dan di situ juga akan menemukan Allah, karena Allah di dalam hadis qudsinya pernah berfirman, kata Allah, wahai anak Adam, aku bersama hambaku yang lemah atau yang sakit, dan hambaku yang lapar atau haus, maka jenguklah aku. Maksudnya adalah kita diminta untuk menyantuni bagi orang yang lemah dan kurang beruntung, sebagaimana mustahik zakat. Para pemirsa, tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa bersyukurlah, berbahagialah bagi penerima zakat atau mustahik zakat. Tetapi ada yang lebih dari itu. Di dalam Al-Quran bahkan ditegaskan yang beruntung, yang berbahagia itu adalah yang pembayar zakat atau yang menunaikan zakatnya. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, kita tahu kalimat qad ini, huruf ini kalau bertemu dengan fi'il, apalagi ikut wazan af'ala, qad aflaha, maka punya arti sungguh-sungguh dan pasti ya. Sungguh-sungguh dan pastilah beruntung siapa? Man tazakka, yaitu orang yang menunaikan zakat. Para pemirsa, ada yang menarik di dalam perintah aqimus sholata wa atuz zakata, yaitu atu. Kata atu atau ata itu biasanya dinisbatkan pada sesuatu yang luhur, yang agung, yang mulia. Wa atuz zakata. Ada yang mengatakan wa atul malika atau wa atul duyufa. Antarkan rajamu yang mulia, antarkan tamumu yang mulia. Apa maksudnya? Kita mengantar zakat itu adalah mengantar sesuatu yang mulia, yang istimewa, yang agung.
maka jangan pernah kamu curang. Yang tahu harta kita adalah kita sendiri. Mari kita kalkulasi dengan jujur. Ya, karena itu kata zakat atau perintah zakat ini selain zakat juga sedekah. Khud min amwa lihib sodakotan. Ambillah dari harta kalian sedekah. Sedekah di sini adalah zakat. Kata sedekah adalah sidqu, kejujuran. Kamu sedang atau kita sedang mengantar sesuatu yang mulia, maka sebaiknya kita jujur, yaitu mengkalkulasi harta benda kita sudah sampai senisab atau belum, sudah sampai 1 haul atau belum. Hanya kita yang tahu dan kita diminta jujur. Kata ata juga mengindikasikan harus segera, jangan menunda-nunda. Kalau sudah 1 nisab, sudah 1 haul. Nah, biasanya orang untuk menandai 1 nisab itu dari Ramadan ke Ramadan. Maka tidak ada salahnya haul ini kita hitung di ujung Ramadan. Ya, kalau sudah 1 nisab, 1 haul, misalnya yang punya emas 85 gram maka sudah wajib. Yang punya ya hasil panen 520 gram beras atau 1,5 ton gabah atau masih berupa padi, maka berkewajiban berzakat. Nah, atau yang punya karir atau profesi bisa dinisbatkan kalau 1 tahun penghasilan kita setara dengan 85 gram emas atau 3 kali panen 520 kg padi, maka sudah berkewajiban zakat 2,5%-nya. Nah, para pemirsa, yang menarik tadi adalah kenapa orang yang berzakat disebut untung atau beruntung atau dinamakan tazakka, qad aflaha man tazakka, orang yang benar-benar beruntung dan berbahagia. Ini setidaknya kita bisa mengacu kepada pengertian zakat secara bahasa, setidaknya menurut Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arabi. Kata zakat setidaknya mengisyaratkan 4 hal. Yang pertama adalah at-tahiru, yaitu mensucikan. Para pemirsa, ya, kata zakat setidaknya menurut Lisanul Arabi punya 4 pengertian. Yang pertama adalah at-taharu, yaitu mensucikan. Kita mengenal zakat fitrah. Boleh jadi di dalam diri kita, hati kita, batin kita ada riak-riak, noda-noda kecil ujub, ada noda kecil takabur, ada protes-protes kecil terhadap takdir Allah, ya, ada kurang sabar dan lain sebagainya. Insya Allah dengan zakat fitrah kita akan kembali suci. Begitu juga dengan harta atau zakat mal, harta benda. Boleh jadi kita dalam berdagang atau dalam berkarir tidak tepat waktu atau mungkin sedikit ya kurang efisien di dalam kerja, kurang amanah, ya. Boleh jadi kita dalam berdagang memoles sedemikian rupa dagangan kita agar tidak diketahui oleh calon pembeli. Boleh jadi kita berkata yang lebay, boleh jadi kita merayu sehingga pembeli mau. Nah, insya Allah dengan zakat bisa mensucikan, membersihkan semua dosa-dosa kecil itu. Makanya dianggap orang yang berzakat ini adalah yang beruntung. Yang kedua, kata zakat ya bisa berarti anamu, sesuatu yang tumbuh atau yang berkembang. Kita dalam mendapatkan rezeki, terutama mal, ya, itu tidak mungkin dengan sendirian. Kita melibatkan mitra, melibatkan karyawan, melibatkan fasilitas umum, jalan, melibatkan online, sponsor. Dengan kita berzakat, insya Allah semua mitra ini akan bersatu padu untuk menumbuhkan, membesarkan usaha kita atau menanjakkan karir kita. Karena itu orang yang berzakat dianggap yang beruntung. Yang ketiga, kata zakat berarti as-sulhu atau as-solahu, yaitu memperbaiki diri atau memperbaiki keadaan atau menyelesaikan keadaan. Baik, memperbaiki diri boleh jadi kita ini tidak begitu pekah. Ada orang lain yang menderita kekurangan, kelaparan. Dengan berzakat kita dibimbing oleh Allah, hati kita menjadi pekah, nurani kita pekah. Tidak usah kita menunggu wajib zakat, tapi kita rajin sedekah karena kepekaan hati nurani kita.
tidak menunggu orang sakit karena kelaparan, tetapi dengan sendiri kita mencari siapa yang berhak menerima zakat atau sedekah kita. Orang yang punya kepekaan ini pasti akan nikmat hidupnya, akan tentram karena mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, arti zakat adalah al-barokah atau al-barakatuh atau al-barokatuh, yaitu tambah atau berkah. Harta yang kita miliki boleh jadi banyak, tetapi kalau tidak berkah apa nikmatnya? Malah membawa kita cemas, membawa kita bingung. Harta yang sederhana, yang cukup, dengan kita zakati insya Allah menjadi berkah dan ada kenikmatan di dalamnya, ada kebahagiaan di dalamnya. Kenapa? Karena kita melibatkan Allah di dalam rezeki kita. Ingat, seandainya kita berdagang, dagang kursi, dagang meja atau mebel, kita tahu bahwa semua itu adalah berasal dari kayu dan kayu adalah ciptaan Allah. Dengan kita berzakat maka melibatkan yang menciptakan kayu. Kita jual motor, jual mobil, jual emas, kita tahu semua itu berasal dari uranium, dan uranium adalah Allah yang menciptakan. Dengan kita berzakat maka kita melibatkan Allah di dalam usaha kita, di dalam harta kita, dan insya Allah menjadi barokah. Para pemirsa, tapi sayangnya manusia itu adalah innal insana lirabbihi lakanud, jarang yang berterima kasih, diberi nikmat yang banyak, harta yang berlebih, lupa ada hak orang lain. Dan beruntunglah orang yang mau berzakat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan berzakat. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.